hasil diskusi kami. Silakan Pak Yafet. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami Selamat dari pagi. kelompok 3. Selamat pagi Pak Basilius. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada modul 2.3. Kami terdiri dari Ibu Elizabeth, saya sendiri Yafet Raja, Ibu Katarina, Ibu Maria Elisa, dan Ibu Maria Teresia. Jadi di kelompok ini hanya saya sendiri yang jenis kelaminnya berbeda. Modul 2.3 itu terkait dengan coaching untuk supervisi akademik, teman-teman. Saya pikir terkait dengan capaian umum dan capaian khusus kita semua sudah tahu. Jadi saya mohon kesediaan dari Ibu Katarina untuk scroll lanjut ke bagian aktivitas merdeka. Yang pertama, mulai dari diri. Apa yang dilakukan saat aktivitas CGP dan tagihannya. Di sini terkait dengan aktivitas CGP itu merefleksikan pengetahuan dan Ibu mungkin bisa di zoom besar sedikit. Oke, terima kasih. Di sini ada merefleksikan pengalaman dan perasaan saat disupervisi oleh pimpinan, kemudian ada merefleksikan pengalaman dengan rekan sejawat, terus ada merefleksikan makna supervisi bagi pengembangan profesi sebagai seorang pendidik, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan refleksif terkait supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri. Di bagian tagihan CGP nanti ada kalau tagihan itu berupa jawaban pertanyaan terkait supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri. Bentuk tagihannya itu ada poster, terus di bagian ini juga ada tagihan yang harus diunggah. Jadi ini pada bagian mulai dari diri. Aspek merdeka yang berikut adalah terkait dengan eksplorasi konsep. Di sini nanti ada aktivitasnya menonton video tentang coaching. Ada elemen-elemen penting coaching, percakapan coaching berkaitan dengan supervisi akademik. Kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan tentang elemen-elemen penting dari teknik coaching. Aktivitasnya kalau kita lihat di sini tagihannya itu adalah jawaban pertanyaan tentang video yang telah ditonton berkaitan dengan coaching. Nanti ada elemen-elemen penting coaching, percakapan coaching berkaitan dengan supervisi akademik. Kemudian bentuk tagihannya nanti ada berupa tulisan reflektif. Terus apakah ada yang harus diunggah? Pada bagian ini nanti tidak ada yang diunggah. Masuk pada tahap berikutnya adalah ruang kolaborasi. Jadi di ruang kolaborasi ini nanti ada melakukan latihan coaching model Tirta. Terus nanti tagihan-tagihannya adalah praktik coaching model Tirta, terus bentuk tagihannya berupa video. Ada video ini nanti ada merupakan bagian yang harus diunggah. Kemudian aspek merdeka yang berikut adalah demonstrasi kontekstual. Di sini nanti aktivitas CGP adalah membuat 3 video dengan peran yang berbeda. Ada sebagai coach, dan sebagai pengamat. Kemudian nanti ada tagihannya itu berupa terkait praktek coaching itu dalam bentuk video. Jadi tagihan ini harus diunggah. Yang berikut Ibu. Oke, tahap berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Nanti di bagian ini aktivitas CGP-nya adalah membuat pertanyaan untuk ditanyakan kepada instruktur. Ada tagihannya berupa pertanyaan untuk ditanyakan kepada instruktur saat kegiatan elaborasi pemahaman tersebut. Kemudian bentuk tagihannya tulisan pertanyaan yang dituliskan dalam bentuk LMS, umpan balik dari rekan CGP dan tulisan reflektif. Ya, jadi biasanya di LMS itu kan ada saling umpan balik ya. Tagihannya di sini tidak ada yang diunggah. Pada tahap berikutnya koneksi antar materi. Jadi aktivitas CGP-nya menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan antara materi, kesimpulan dan refleksi. Tagihannya berupa rumusan keterkaitan antar materi, kesimpulan dan refleksi. Jadi bentuk tagihannya bisa berupa gambar,
infografis, poster, dan video. Jadi tagihan-tagihan ini adalah tagihan yang harus diunggah. Pada tahap berikutnya, tahap terakhir ini adalah terkait dengan aksi nyata. Aksi nyata ini CGP mempersiapkan rangkaian supervisi klinik mulai dari perencanaan sebelum observasi, dan pasca observasi. Kemudian CGP juga mempraktikkan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching. Jadi ini adalah refleksi dan kalibrasi di hadapan PP. Kegiatan ini dilakukan di hadapan pengajar praktik. Jadi tagihannya adalah di aktivitas 1 nanti ada tagihan berupa rangkaian supervisi klinik mulai dari perencanaan sebelum observasi dan pasca observasi. Kemudian ada umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching berupa refleksi dan kalibrasi. Nanti ada juga aktivitas 2 yaitu praktik coaching di hadapan PP. Kemudian bentuk tagihan. Kalau di aktivitas itu tagihan aktivitas 1 itu ada lembaran catatan percakapan pra-observasi kelas. Kemudian ada lembar catatan percakapan pelaksanaan observasi kelas, dan yang ketiga lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Pada aktivitas 2 nanti ada video, kemudian lembar rencana pengembangan diri, dan lembar refleksi diri latihan coaching. Jadi tagihan-tagihan nanti ada yang harus diunggah. Tahap berikutnya Ibu, di sini adalah peran PP pada saat CGP melakukan pembelajaran daring. Jadi yang sudah pasti adalah mendampingi CGP saat di ruang kolaborasi bersama fasilitator, terus mengingatkan CGP terhadap pemenuhan tagihan tugas, mengingatkan CGP mengikuti rangkaian alur merdeka, terus PP juga berkoordinasi dengan fasilitator terkait catatan fasilitasi maupun pendampingan kepada CGP yang perlu diketahui oleh fasilitator. Yang kelima, peran PP juga membuat jurnal pemantauan pembelajaran daring CGP sesuai jumlah CGP yang didampingi, yakni catatan pendampingan terhadap pembelajaran daring PGP yang dilakukan oleh CGP. Kemudian peran berikutnya adalah menjadi pengamat saat proses coaching CGP dan rekan sejawat. Kemudian yang berikutnya umpan balik saat CGP selesai mempraktikkan coaching. Kebetulan ini modul yang 2.3 ini yang bagian terakhir, jadi peran PP juga perlu mengingatkan CGP untuk persiapan post-test modul 2. Terima kasih. Saya pikir ini saja yang kami temukan di dalam LMS. Lebih dan kurangnya saya minta kritik masukan dari rekan-rekan sejawat. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Ibu Maria Teresia. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin sebelum lanjut ke Ibu fasilitator, saya mohon izin Bu. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan kami, Ibu Ecak, untuk memandu kita dalam sesi diskusi terkait hasil diskusi kami. Saya persilakan Ibu Ecak. Baik, terima kasih Bu Atrin. Baik teman-teman, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3, tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan masukan terkait hasil diskusi kami. Ini mungkin yang diutamakan dari kelompok 6 ya, yang tadi sudah mengerjakan yang sama ya kelihatannya ya, dari teman-teman kelompok 6. Silakan. Jadi kalau bukan dari kelompok 6 mohon turun tangan lagi ya. Mohon maaf. Baik, kelompok 6 kita masih Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 6 ingin mengomentari presentasi daripada kelompok 3. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas apa yang dikerjakan oleh kelompok 3
tentunya sangat luar biasa hasil diskusinya. Di sini mudah-mudahan saya yang keliru melihatnya tadi di bagian demonstrasi kontekstualnya tadi di bagian tagihan. Ya, di tagihan yang pertama, kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Di tagihan yang pertama itu ada tagihan praktek coaching dan juga bentuk tagihannya adalah video. Nah, saya mengusulkan bagaimana kalau misalnya di situ digabungkan saja, misalnya tagihan praktik coaching dalam bentuk video. Nah, kalau yang teman-teman buat ini, yang tagihan pertama itu tagihan praktik coaching, yang kedua itu bentuk tagihannya video, dan yang ketiga itu ada tagihan yang harus diunggah. Jadi saya mengusulkan bagaimana kalau bentuk tagihannya itu adalah tagihan praktik coaching dalam bentuk video. Lalu yang kedua, di bagian elaborasi pemahaman juga tadi di bagian tagihan CGP, ya mungkin ini juga kekeliruan saya dalam penggunaan kata kerja operasional. Jadi di situ saya melihat tadi ada kata kerja yang menuliskan. Nah, kalau menurut saya menuliskan itu merupakan bagian dari aktivitas sehingga itu tidak dimasukkan dalam bentuk tagihan. Terima kasih, saya kembalikan dan mohon maaf kalau saya keliru dalam mengomentari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basilius. Saya berikan waktu kepada teman-teman dari kelompok untuk menanggapi masukan dari Pak Basilius. Kita batasi 5 menit aja ya Bu, mohon maaf. Ini waktunya soalnya kita sudah habis ya. Ya, baik ya. Terima kasih Ibu. Ibu Etrin tolong di scroll ke atas dulu, ke bawah. Ke atas. Yang dekat tadi. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Basilius terkait tagihan dan bentuk tadi itu. Ini kami kerjakan ini sesuai pertanyaan. Karena pertanyaan pemantiknya itu ada 3. Yang pertama itu apa tagihannya? Kemudian yang kedua bentuk tagihannya apa? Dan yang ketiga apakah ada yang harus diunggah? Makanya kami ini jawab sesuai pertanyaan. Yang pertama itu tagihan, apa tagihannya? Jawabannya itu praktik coaching. Nah, bentuk tagihannya itu apa? Dalam bentuk video. Jadi di dalam video ini ada praktik coachingnya. Demikian Pak Basilius. Kemudian terkait elaborasi, coba scroll ke bawah Ibu. Di elaborasi atau eksplorasi konsep. Oh ya, oke. Jadi di sini tidak ada menuliskan, tidak ada kata menuliskan dari ini Pak Basil. Yang ada hanya tulisan reflektif. Jadi ini bentuknya. Jadi tagihannya itu adalah jawaban pertanyaan tentang video yang telah ditonton. Nah, bentuk tagihannya itu adalah tulisan. Jadi kami menuangkan jawaban ini di dalam bentuk tulisan reflektif. Jadi demikian, kami menjawab sesuai pertanyaan pemantik. Sekian Pak Basilius. Terima kasih. Ya, baik, mungkin tambahan sedikit, Ibu Ecak, minta maaf. Tambahan untuk bagian demonstrasi kontekstual tadi ini yang berkaitan dengan tagihan praktik coaching. Jadi kami memilih memasukkan praktik coaching dalam tagihannya karena memang yang harus dilakukan oleh CGP saat itu adalah mempraktikkan coaching itu sendiri. Nah, praktiknya itu di mana? Tentu saja di lingkungan komunitasnya dia saat dia berlatih dengan rekan sejawatnya di dalam komunitas. Lalu dibuktikan atau bentuk dari tagihan itu atau dibuktikan oleh adanya video, dan video itu yang akan diunggah atau harus diunggah sesuai dengan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi, bahwa kami menjawab ini sesuai dengan pertanyaan pemantik seperti itu. Saya kembalikan Ibu Ecak. Baik, terima kasih Ibu Intat dan Ibu Atrin. Bagaimana Pak Basilius? Berikutnya kami berikan kesempatan untuk pamuk. Oh iya, ternyata waktunya Ibu Ecak.
Oh, waktunya, Kak. Ya, 5 Jadi menit tadi. untuk pertanyaan Mohon lainnya maaf, Pak Max. bisa dituliskan di chat, Kak, di kolom chat. Iya. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatannya cukup aja dulu ya Bu Maria ya. Mohon maaf ya. Saya ambil alih. Ya, baik. Iya. Bapak Ibu ini Terima PAM kasih. ya. Terima kasih Bapak Ibu dari kelompok 3, kita berikan aplaus dulu ya yang meriah. Terima kasih banyak. Ya. Bapak Ibu yang lain tadi ada Pak Max juga ya, mohon maaf ini pertanyaannya silakan disampaikan di bagian chat aja kelihatannya ya. Ini soalnya kita waktunya sebenarnya sudah habis ya, masih ada 2 modul lagi ya yang belum kita presentasikan ya, belum kita bahas. Mohon izin Bapak dan Ibu. Saya kelihatannya izin langsung saya screen saja untuk yang modul 2.1. Ini sebenarnya kalau untuk modul 2.1 Bapak dan Ibu hampir sama ya seperti modul-modul yang sebelumnya. Modul 2.3, mohon maaf. Ya. Untuk coaching untuk supervisi akademik hampir sama dengan modul yang lainnya Bapak dan Ibu. Dimulai dari diri ini Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan sama teman-teman kelompok 3 ya Bapak dan Ibu. CGP akan menjawab pertanyaan reflektif terkait dengan supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri ya. Langsung dijawab di bagian LMS di modul dimulai dari diri tentunya ya. Eksplorasi konsep ini sama juga seperti modul sebelumnya. Di paket 1 Bapak Ibu ada bagian untuk eksplorasi konsep secara mandiri ya. Ada yang bagian untuk yang forum diskusi ya, itu mungkin tadi yang masih terlewat belum disampaikan ya. Ada bagian mandiri di mana Bapak dan Ibu CGP-nya itu membaca, memahami, kemudian mempelajari materi konsep yang ada di bagian eksplorasi konsep terkait coaching untuk supervisi akademik. Lalu ada mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik ya yang ada di bagian eksplorasi konsep mandiri ini yang nanti akan dijawab oleh para CGP-nya di bagian yang akan dituliskan di bagian notes and question di bagian bawah ya di tiap slide-nya. Nah, kemudian untuk bagian forum diskusi, nah untuk eksplorasi konsep selalu ada ya sekarang ya di tiap modul itu ada bagian untuk forum diskusi tertulis. Nah, di sini memang CGP membuat pernyataan mengenai keterkaitan keterampilan coaching dengan supervisi akademik ya, dan CGP yang lain juga akan menanggapi pernyataan dari minimal 3 CGP lainnya. Jadi mereka saling diskusi di dalam forum diskusi secara asinkronus di eksplorasi konsep tersebut. Ya. Kemudian untuk ruang kolaborasi jangan lupa Bapak Ibu ada 2 sesi ya. Di sesi pertama di modul 2.3 ini adalah sesi latihan sebenarnya. Jadi mungkin sudah disampaikan juga sama teman-teman kelompok 3. Di sesi 1 ini para CGP akan berlatih untuk praktik coaching secara bergantian ya. Dengan rekan CGP yang lainnya gitu ya. Jadi dia dikelompok-kelompokkan untuk bergantian untuk praktik coaching gitu ya. Kemudian di sesi keduanya itu sebenarnya sudah masuk ke sesi praktik ya. Sesi praktik untuk praktik coaching ya dengan sesama teman CGP-nya juga di satu kelas ya. Jadi di sini mereka sebenarnya diminta untuk merekam ya praktik coaching. Jadi oleh fasilitator biasanya diberikan kesempatan untuk menjadi co-host ya. Jadi nanti mereka bisa memperoleh rekaman dari hasil coachingnya masing-masing yang akan diunggah di LMS di bagian unggah tugas di ruang kolaborasi sehingga nanti bisa diberi nilai oleh fasilitatornya. Itu untuk ruang kolaborasi. Di demonstrasi kontekstual tadi sudah disampaikan sama teman-teman kelompok 3, betul ya, ini ada praktik coaching lagi ya yang dengan sesama CGP juga tapi bergantian ya. Ada yang berperan sebagai coach, ada yang sebagai coachee, ada yang sebagai observer. Nah, sebenarnya kalau di demonstrasi kontekstual ini lebih fokus yang dinilainya itu adalah yang bagian CGP bertugas sebagai observer ya. Jadi dia mengobservasi atau mengamati coach atau orang yang mengcoaching ya, temannya yang mengcoaching, dan itu nanti dia diminta untuk memberikan umpan balik ya berbasis coaching kepada coach yang melaksanakan coaching di sini gitu ya. Dan ini diminta direkam juga ya, diunggah juga di LMS tautan rekamannya nanti ya. Dan ini akan dinilai ya
pada saat CGP menjadi pengamat atau sebagai observer ini nanti akan dinilai oleh fasilitatornya di demonstrasi kontekstual. Di elaborasi pemahaman seperti biasa ada tatap muka virtual ya untuk pengayaan dan juga praktik baik dari instruktur ya terhadap CGP. Tentunya Bapak Ibu pengajar praktik dan fasilitator juga tetap harus hadir ya. Kemudian CGP-nya bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu di LMS sebelum mulai elaborasi pemahaman yang nanti akan dijawab oleh instruktur ya. Koneksi antar materi, CGP membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dan refleksi ini terkait dengan materi modul 2.3 dan modul sebelumnya ya. Dan ini ada keleluasaan CGP untuk bisa membuat dalam berbagai produk ya, boleh dalam bentuk artikel atau ilustrasi, grafik, video, rekaman audio dan lainnya ya, boleh dalam blog atau apapun. Ini nanti diunggah juga di LMS ya. Kemudian untuk yang aksi nyata tadi sudah disampaikan juga, hanya saja mungkin kalau untuk yang aksi nyata ini memang secara umum ada dibagi 3 ya, karena aksi nyata di sini CGP diminta untuk melaksanakan praktik coaching ini untuk yang sebelum pendampingan individu 5 itu untuk yang kegiatan pra-observasi dan observasinya. Tapi pada saat pendampingan individu 5 ini untuk kegiatan pasca observasinya. Ya, jadi di sini memang praktik coaching yang dilakukan oleh CGP itu adalah dalam praktik supervisi klinis, di mana CGP akan menjadi coach ya terhadap rekan sejawat guru di sekolahnya ya atau di satuan pendidikannya masing-masing yang nanti akan dia dia dampingi atau dia coaching untuk melaksanakan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Dan itu pada saat sebelum pendampingan individu 5 karena ini waktunya 4 minggu ya aksi nyata untuk modul 2.3 ini. Jadi ada pra-observasi untuk percakapan awal ya dengan rekan sejawatnya ya, kemudian mengisi lembar instrumen pra-observasi. Di observasinya dia juga melakukan praktik ya dengan mendampingi praktik rekan sejawatnya pada saat praktik pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolahnya. Lalu dia melakukan observasi pembelajaran CGP-nya ini ya sebagai sebagai coach di sini dan mengisi lembar instrumen observasi. Kemudian nanti pada saat pendampingan individu 5 itu yang harus dilakukan di depan pengajar praktiknya masing-masing ya, didampingi oleh pengajar praktiknya masing-masing. Ini CGP melakukan coaching untuk pasca observasinya ya, di mana dia juga melakukan sesi percakapan untuk memberdayakan pasca observasi terhadap rekan sejawat yang sudah melakukan praktik pembelajaran yang dihadiri oleh pengajar praktik ya pada saat ini ya. Dan ini dia diminta untuk mengisi lembar instrumen pasca observasi. Jadi sebenarnya pada saat yang pra-observasi dan observasi ini direkam ya oleh CGP masing-masing dalam bentuk video dan diunggah di aksi nyata di modul 2.3 ini. Sedangkan kalau untuk yang pasca observasi, dia melakukan praktik langsung ya, selain merekam ya, CGP itu selain merekam sesi coachingnya, dia juga melaksanakan praktik coachingnya untuk pasca observasi ini di depan para PP-nya masing-masing. Dan ini nanti penilaian dari Bapak Ibu PP ada di PI 5 ya. Itu mungkin Bapak Ibu secara singkat ya yang bisa saya sampaikan untuk alur merdeka untuk modul 2.3 ya. Oke, kelihatannya masih ada yang mau ditanyakan. Oh ya, ini kayaknya sudah masuk ke dalam chat ya untuk pertanyaannya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi boleh silakan diajukan di chat ya. Ini saya sambil melihat bagian chat juga Bapak dan Ibu. Mohon izin kita maju dulu ke kelompok berikutnya nih yang membahas modul 2.1 atau modul 2.3 dulu. Silakan. Ini karena kelompok sebelumnya sudah sempat tampil, mau kita bahas 2.1 dulu atau 2.2 dulu, silakan. Bapak Ibu. Siapa yang sudah siap? Kelompok
tadi 3. Pak Vitus ini kelompok 6 ya, Pak Vitus ya. Kelihatannya nanti aja mungkin yang pas yang pembahasan untuk modul paket 3 ya Pak ya, nanti ya sebelum istirahat siang ya. Oke, untuk kelompok 6. Kemudian untuk yang modul 2.1 kan ini dibahas oleh kelompok 1 dan 4. Siapa yang mau maju duluan? Boleh kelompok 1 aja, Bu. Kelompok 1, jadi kelompok 4 silakan siap-siap menanggapi ya. Nanti diskusinya cuma dibatasi 5 menit ya Bapak Ibu. Silakan Pak Didi. Dan Terima kasih Bunda. Teman-teman kelompok 1 izin mewakili. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2.1 atau kelompok 1 mengerjakan tugas untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana capaian pembelajaran secara umumnya ada 2, yaitu yang pertama mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Dan yang kedua adalah menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk capaian khusus modul 2.1 ada 6. Yang pertama menunjukkan pemahaman tentang konsep pembelajaran untuk semua murid, mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan, menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid, menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mampu mencoba, dan berani mengambil risiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya untuk alur belajar mulai dari diri, aktivitas CGP-nya adalah CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu, membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di mana tagihannya yang pertama adalah jawaban pertanyaan tematik pada LMS dan feedback terhadap komentar CGP lainnya di kolom replay. Kemudian membuat refleksi individu dalam bentuk form isian. Di sini bentuknya adalah tulisan dan tidak ada unggahan. Jadi bentuk dari ininya, bentuk tagihannya adalah tulisan. Kemudian untuk eksplorasi konsep ada 5 aktivitas CGP-nya. Yaitu yang pertama, CGP dapat menjelaskan apa konsekuensi dari keragaman murid yang ada di kelas mereka dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian untuk tagihannya yang pertama menjawab pertanyaan berdasarkan ilustrasi yang diberikan di LMS. Kemudian ada forum diskusi, mengikuti forum diskusi asinkronus, menjawab pertanyaan pemantik, kemudian mencermati video dan membuat kesimpulan atau refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan membuat diagram flyer dalam bentuk gambar atau foto yang diunggah. Jadi di sini ada unggahan untuk diagram flyernya. Kemudian untuk ruang kolaborasi di sini ada 2, yaitu CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran dan berdiferensiasi. Untuk tagihannya, hasil diskusi respon CGP terhadap analisis skenario materi pembelajaran berdiferensiasi dan menyajikan dalam bentuk PowerPoint atau PDF. Jadi bentuknya PowerPoint atau PDF yang hasilnya diunggah di LMS. Untuk demonstrasi kontekstual, aktivitasnya CGP membuat rencana pembelajaran. Kemudian hasil atau apa istilahnya ini, tagihannya rancangan kegiatan RPP pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk PDF atau video. Hasilnya diunggah. Kemudian untuk elaborasi ada 2 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama CGP membaca materi bacaan
7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil dan peran kepemimpinan sekolah. Dan yang kedua, CGP dapat mengelaborasi pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana tagihannya berupa daftar pertanyaan yang dikirim di kolom answer the question dalam bentuk tulisan yang diarahkan kepada instruktur. Kemudian keaktifan CGP, forum tanya jawab dan diskusi pembelajaran berdiferensiasi melalui video conference. Di sini tidak ada unggahan. Bentuknya tulisan. Kemudian untuk koneksi antar materi, CGP membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Dan kegiatannya ada cukup banyak Bapak Ibu, ada menjawab pertanyaan pemantik, ada membuat koneksi, kemudian ada melakukan pembelajaran dengan merespon beberapa pertanyaan, kemudian CGP membuat kesimpulan, dan CGP mengunggah hasil kerja yang dilakukan, di mana tagihannya berupa jawaban pertanyaan pemantik dalam bentuk tulisan dan PDF, dan hasil tausan koneksi antar materi yang ditulis dalam bentuk artikel atau vlog atau infografis lainnya yang bisa diunggah di dalam kolom submission. Hasil refleksi dari pertanyaan berbentuk tulisan dan PDF. Dan ini ada unggahan yang harus dikirim. Dan yang terakhir, aksi nyata. Ada 3 kegiatan CGP, yaitu pertama, CGP mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian CGP melakukan refleksi, dan CGP menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, dan mau mencoba. Untuk tagihannya, yang pertama, rencana pembelajaran atau RPP yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketiga, hasil atau refleksi terhadap hasil implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian ada sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil risiko dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan ini di dalam laporannya tidak terdapat unggahan, tetapi akan ditanyakan oleh PP pada saat PI 4 kalau tidak salah ingat Bapak Ibu. Nah, untuk peran pengajar praktiknya di sini kurang lebih yang pertama mendampingi CGP pada saat ruang kolaborasi bersama fasilitator, mengingatkan CGP terhadap pemenuhan tagihan tugas, mengingatkan CGP mengikuti rangkaian kegiatan alur merdeka, turut serta berbagi umpan balik dalam diskusi, berkoordinasi dengan fasil terkait catatan fasilitasi maupun pendampingan kepada CGP yang perlu diketahui oleh fasilitator, membuat jurnal pemantauan pembelajaran daring CGP sesuai jumlah CGP yang didampingi, yaitu catatan pendampingan terhadap pembelajaran daring yang dilakukan oleh CGP, dan yang terakhir melakukan pendampingan individu. Demikian dari kami, Bapak Ibu, mohon masukan dan tanggapan yang bersifat membangun. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Ini mau ada sesi tanya jawab, silakan. Bagi kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya, Bapak Ibu ya. Kelompok 4. Ya, yang tadi membahas modul 2.1 juga. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Atau boleh selain dari kelompok 4, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Itu Pak Heribertus ya, silakan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Jadi pertama-tama saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Didik yang sudah mempresentasikan modul tersebut, alur merdeka dari modul tersebut. Namun ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tadi di alur mulai dari diri, di bagian tagihannya. Mohon di scroll Pak. Oke, jadi di tagihan yang nomor 3 itu, di sana masih ada kata kerja di sana itu membuat. Jadi hemat saya mungkin cukup refleksi individu saja dalam bentuk apa. Begitu. Lalu di bagian eksplorasi juga, di tagihannya di sana
masih ada penggunaan kata kerja yaitu menjawab. Mungkin ini jawaban atas pertanyaan. Dan di bagian ruang kolaborasi, di poin 2 di ruang kolaborasi itu di tagihannya ada juga kata menyajikan. Ya, mungkin ini pilih kata benda yang cocok ke dalam bentuk tagihannya. Dan di aksi nyatanya juga di bagian tagihannya terlaksananya. Jadi ini juga mungkin mohon saya dikoreksi. Ini bukan bagian dari kata benda, begitu juga dituangkan. Seperti itu saja dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Helberitus. Boleh menjawab Bunda karena sudah langsung kami perbaiki tadi Pak Gantur. Ya, terima kasih banyak. Dan satu mohon masukan dari Bu Safina terkait dengan aksi nyata terlaksananya ini. Kami masih agak ragu untuk menggantinya. Apakah terlaksana ini harus diganti? Tapi menurut kelompok kami tadi sudah sesuai gitu. Mohon masukannya dan pencerahannya. Terima kasih. Iya, tadi kalau kita melihat di aksinya di tagihan CGP ini kan yang menjadi tagihannya apa? Kalau di bagian aksi nyata, misalnya tagihannya adalah pelaksanaan pembelajaran diferensiasi misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk yang bentuk apa tagihan CGP pada aktivitas ini kalau kita lihat lagi di LMS sebenarnya tidak ada tagihan yang harus diunggah, tapi CGP diminta untuk mendokumentasi. Jadi dokumentasi ya dalam bentuk dokumentasi dari pelaksanaan atau implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian kalau untuk tagihan yang diunggah di bagian aksi nyatanya memang tidak ada. Tapi kalau CGP di sini di bagian aksi nyata ini diminta untuk mengunggah dalam situs portofolio digitalnya masing-masing gitu ya Pak ya. Nah, kelihatannya seperti itu. Untuk redaksi bagus ya tadi masukan dari Pak Heribertus tadi bagus, langsung ditanggapi juga dengan baik oleh Pak Didi dan teman-teman dari kelompok 1 ya. Silakan untuk redaksinya menyesuaikan aja ya supaya enak mudah dipahami ya gitu. Itu saja mungkin ya Pak ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ini kelihatannya boleh ya satu orang lagi nih kelihatannya Pak Maximus ya. Silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak Maximus? Halo Pak. Atau ini ya. Baik Bu, terima kasih. Sama juga. Ya, ada ya, Bu. Yang pertama, saya juga menyampaikan apresiasi kepada kelompok 1 yang sudah. Halo? Ya, putus-putus Bapak. Putus-putus suaranya Pak. Halo Bu. Ya, silakan Pak. Halo? Lanjut Pak. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, silakan lanjut Pak. Di tugas CGP tadi Bu, PP. Ya. Teman-teman. Di tugas PP tadi itu, kalau saya tidak salah lihat tadi adalah pendampingan individu. Tugas PP Pak Didi. Halo? Ya, yang bagian bawah ya. Tugas PP-nya yang paling bawah. Di bagian catatan. PP tadi itu ada pendampingan
Pak Max Maaf, kelihatan suaranya Tugas PP tadi itu ada pendampingan. Halo Bu. putus-putus, Bapak mungkin disampaikan di bagian chat aja ya, Pak Max, Pak Maximus, mohon maaf karena selalu Iya. putus-putus. Iya, iya, terima kasih, mohon maaf ini Pak Max. Iya. Ini kelihatannya waktunya udah 5 menitnya udah habis ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, silakan yang masih ada pertanyaan. Ini Pak Adin boleh disampaikan di bagian chat juga nggak apa-apa ya. Nanti kita coba untuk bantu jawab juga. Iya, mohon maaf ini Bapak Ibu. Teman-teman dari kelompok 1 boleh, atau kelompok berapa nih yang membahas? Kelompok 4 boleh bantu jawab juga ya. Ya, terima kasih Ibu Bapak dari kelompok 1, Pak Didik dan teman-teman, kita berikan applause dulu ya. Luar biasa ini untuk pencerahannya untuk modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya, tentang pembelajaran meditasi. Tadi sebenarnya mungkin yang disampaikan itu tadi ada dari Pak Max itu ini ya, pada bagian peran PP ya pada saat CGP melakukan pembelajaran daring di modul ini ada pendampingan individunya gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, padahal sebenarnya kalau pada saat CGP melaksanakan pembelajaran daring di modul 2.1 ini mungkin sama ya seperti modul-modul yang lain. Tugas seorang PP berarti ya mengamati, kemudian menuliskan jurnal pembelajaran daring ya Bapak Ibu ya di LMS, itu ada di bagian B ya di tiap modulnya. Ya, di mana Bapak Ibu pengajar praktik mulai angkatan 5 sampai dengan sekarang Bapak dan Ibu tugasnya adalah untuk mengamati hasil belajar CGP-nya masing-masing di tiap alur ya, di tiap alur merdeka yang ada di tiap modul. Kemudian Bapak Ibu menuliskan hasil belajar CGP-nya itu di dalam jurnal pembelajaran daring yang ada di tiap modul tersebut, termasuk juga di modul ini. Itu ya, intinya sebenarnya itu. Sisanya ya mungkin ya selain itu tadi mungkin sudah dituliskan juga sama teman-teman di kelompok 1 bekerja sama dengan fasilitator, dengan instruktur dan seterusnya ya, dengan satker juga gitu ya. Koordinasi lah intinya ya seperti itu. Kemudian ini saya sebenarnya tadi sempat scroll ke atas, ini terima kasih masukan dari Pak siapa tadi yang mengingatkan, dari Pak Max juga ya yang mengingatkan untuk modul 2.3 memang betul ya ada tangkapan layar untuk diunggah di PMM, selain CGP juga harus mengunggah di YouTube ya. Itu yang harus kita pahami juga Bapak Ibu. Mulai angkatan 5 sampai sekarang di tiap akhir paket modul seperti di modul 1.4 ya, kemudian modul 2.3 dan nanti mungkin di modul 3.3 juga ya. Itu CGP punya kewajiban ya, selain untuk mengunggah hasil implementasi atau hasil penerapannya ya di selain di LMS di bagian aksi nyata, kemudian mengunggahnya di YouTube juga di PMM ya. Kemudian harus ada screenshot tangkapan layar pada saat dia sudah mengunggah di PMM tersebut dan di-upload di situ juga ya di bagian aksi nyata tersebut. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk yang modul 2.1 ini mungkin aksi nyatanya tidak di-upload di LMS, tapi CGP diminta untuk mengunggahnya di situs portofolio digitalnya masing-masing untuk hasil dokumentasinya ya. Itu mungkin Bapak Ibu. Kelihatannya tadi kalau untuk yang alur mereka tadi sudah cukup lengkap lah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan di bagian chat. Oh, dari Pak Adin, silakan. Saya bacakan dulu sebentar ya. Dari Pak Adin, tagihan aksi nyata tentang poin kreatif percaya diri menurut saya tidak perlu karena membutuhkan waktu panjang dan berproses. Sedangkan tagihan ada batas waktunya, mungkin dipertimbangkan lagi. Oh iya. Ini untuk yang bagian mana ini Bapak? Pak Adin? Aksi nyata Ibu. Nyata. Iya, tadi waktu presentasi dari kelompoknya Pak Didik.
Kalau di aksi nyata ini kan CGP diminta untuk mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ya. Jadi tidak perlu diunggah, ya. Tidak perlu diunggah di LMS, jadi tidak ada tagihannya ya Bapak Ibu ya untuk aksi nyata di modul 2.1 ini sebenarnya tidak ada tagihan yang diunggah di LMS, tapi memang CGP diminta untuk mendokumentasikannya, kemudian dia diminta untuk mengunggahnya di situs portofolionya masing-masing. Itu mungkin intinya seperti itu ya Pak Adin ya dan teman-teman, cukup mudah-mudahan. Ya Ibu. Ya Bu, siap. Baik. Iya, tugas dari Pamax Edon. Tugas PP seperti PI adalah kegiatan lain. Iya, betul Bapak ya. Jadi ini ada kegiatannya sendiri ya kalau untuk pendampingan individu ya. Seperti PI 4 misalnya, itu kan setelah CGP mempelajari modul 2.1 ya. Sampai dengan 2. Berapa nih? PI 4 itu berarti setelah mempelajari modul 2.3 bahkan ya. Begitu. Iya, di sini yang dibahas adalah alur merdekanya. Betul, Pak Max ya. Setuju. Iya, itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau disampaikan, boleh kita tanya jawab di bagian chat ya. Mohon izin Bapak Ibu kita lanjut ke modul yang berikutnya. Modul 2.2. Bu. Iya, yang dibahas oleh kelompok 2 dan 5. Ini mau kelompok 2 yang menyampaikan atau mau kelompok 5?